Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis saham dari PT Charon Pokpen Indonesia Tbk sebagai pemenuhan salah satu tugas mata kuliah pasar modal syariah. Yang pertama yaitu profil dari PT Charon Pokpen Indonesia Tbk. PT Charon Pokpen Indonesia Tbk pertama kali didirikan pada tanggal 7 Januari 1972. Pada awalnya, perusahaan ini didirikan dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia. Pada tahun 1971, perusahaan memperoleh izin pemerintah Republik Indonesia dengan fasilitas penanaman modal asing berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tanggal 29 November 1971 nomor 616-M-SK-11-1971 untuk mendirikan pabrik pakan ternak di Jakarta di atas area seluas 2,4 hektar dengan para pendiri adalah Sumet Syaravanen, Ciran Syaravanen, Montri Syaravanen, dan Johannes Purnama Sudarma SH. Di tahun yang sama, perusahaan ini memperkenalkan dirinya sebagai perusahaan produksi unggas dan telur dengan lokasi kantor pusat di Jakarta. Bergerak di bidang agribisnis, perusahaan ini juga memiliki berbagai cabang di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Surabaya, Sidoarjo, Denpasar, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada kantor pusat dari PT Charon Pokpen Indonesia Tbk yang berada di Jalan Ancol nomor 8/1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia. Selanjutnya ada afiliasi anak perusahaan dari PT Charon Pokpen Indonesia. Yang pertama ada PT Agriko Internasional, lalu PT Charon Pokpen Jaya Farm and Subsidiaries, lalu PT Veprotama Pertiwi, lalu ada PT Poly Packaging Industry, kemudian ada PT Prima Food International and Subsidiary, lalu PT Prima Vet Solusi Pratama, lalu PT Sarana Warmindo Utama and Subsidiaries, lalu PT Singamas International and Subsidiary, lalu yang terakhir ada PT Vista Grain. Selanjutnya ada struktur manajemen di PT Charon Pokpen Indonesia Tbk. Ada Hadi Gunawan Ju yang jabatannya sebagai Presiden Komisaris, lalu ada Rusmin Riyadi sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada kegiatan usaha dari PT Charon Pokpen Indonesia Tbk. Nah, PT Charon Pokpen Indonesia Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pakan ternak, pengembang-biakan dan budidaya ayam pedaging bersama dengan pengolahannya, makanan olahan, pelestarian ayam dan daging sapi, termasuk unit cold storage, penjualan pakan unggas, ayam dan daging sapi, dan bahan dari sumber hewani di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar negeri sejauh diizinkan oleh undang-undang yang telah ditetapkan. Merek-merek yang dimiliki Pokpen antara lain pakan ternak, misalnya Hypro, Hyprovite, Bintang, Bonafide, Royal Fit, Turbofit, dan TG. Lalu ada produk pengolahan daging ayam seperti Golden Fiesta, Fiesta, Cham, dan Okai. Nah, di dalam kegiatan usaha dari PT Charon Pokpen Indonesia ini terdapat pabrik pakan ternak yang berada di beberapa wilayah, seperti di wilayah Banten, Sidoarjo, lalu ada di Serdang, di Demak, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada juga pabrik pengolahan daging ayam yang juga berada di beberapa kawasan wilayah, seperti di Kabupaten Serang, lalu ada di Salatiga, kemudian ada juga di Kabupaten Mojokerto, dan sebagainya.
Lalu yang ketiga ada fasilitas pembibitan dioxik yang ada di Jalan Raya Serang, lalu ada di Jalan Raya Cipunagara, kemudian ada di Jalan Raya Subang dan Jalan Desa Maremang. Selanjutnya yaitu mengenai saham dari PT Charon Pokpen Indonesia Tbk. Pada tahun 1991, CPIN memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham CPIN atau IPO kepada masyarakat. Saham tersebut sebanyak 2.500.000 dengan nilai nominalnya 1.000 per saham dan harga penawaran 5.100 per saham. Nah, saham-saham tersebut kemudian dicatatkan kepada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 1991. Lalu untuk informasi selanjutnya mengenai IPO, di sini ada jumlah data yang terkumpul yaitu sebanyak 12.750.000.000. Kemudian ada Biro Administrasi Efek dari PT Adimitra Jaya Corpora. Sejak tanggal 18 Maret 1991, perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan jumlah sahamnya saat ini adalah 16.398.000.000. Di sini ada kronologis transaksi permodalan perseroan sejak penawaran umum perdana dari tahun 1991 sampai dengan 2010. Selanjutnya ada pemegang saham dari PT Charon Pokpen Indonesia Tbk. Ada dua pemegang saham dari PT ini. Yang pertama itu ada PT Charon Pokpen Indonesia Group dengan jumlah sahamnya 91.854.410 atau jika dalam persentasenya itu sebesar 55,53%. Lalu kemudian ada publik atau masyarakat dengan jumlah sahamnya yang sebanyak 7.214.614.590 atau jika dalam persentasenya sebesar 44,47. Lalu kemudian ada pergerakan harga saham CPIN dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dari pertengahan bulan Oktober 2021 sampai dengan April 2021. Jadi pada grafik di samping ini terlihat bahwa harga saham dalam kurun waktu 6 bulan terakhir mengalami peningkatan dan juga penurunan. Kenaikan harga tertinggi berada pada pertengahan bulan Oktober tahun 2021 dengan kisaran harganya yang sebesar 6.775 dengan volume sahamnya yang sebanyak 2.946.600. Sedangkan penurunan harga terus terjadi pada awal sampai dengan pertengahan bulan April 2022 yang kisaran harganya hanya mencapai 5.225 dengan volume sahamnya sebanyak 194.341. Selanjutnya di sini ada harga saham CPIN pada awal sampai dengan pertengahan April 2022. Di sini dapat dilihat dari data tersebut bahwa dalam kurun waktu April 2022, harga saham CPIN ini terus-menerus mengalami penurunan pertanggal 14 April 2022, di mana pada tanggal tersebut penutupan harga saham terjadi pada harga 4.990, turun Rp235 dari tanggal sebelumnya, yaitu pada tanggal 13 April 2022 yang sebesar 5.225. Salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya harga saham adalah karena masih meningkatnya harga bahan baku dari pakan ternak. Lalu selanjutnya ada pergerakan harga saham
CPIN pada tahun 2021. Selanjutnya juga ada data keuangan dari PT Charon Pokpen Indonesia Tbk tahun 2021. Di PT Charon Pokpen Indonesia Tbk ini pada tahun 2021 berhasil mengantongi laba bersih sebesar 3,662 triliun, di mana CPIN ini meraih kenaikan penjualan neto yang sebesar 21,56% year on year, dari 42,52 triliun pada tahun 2020 menjadi 51,69 triliun. Penjualan CPIN ini bersumber dari segmen pangan yang sebesar 14,23 triliun, ayam pedaging yang sebesar 26,9 triliun, anak ayam usia sehari yang sebanyak 2,14 triliun, ayam olahan yang sebanyak 6,93 triliun, dan yang lainnya yang sebanyak 1,45 triliun. Segmen ayam pedaging naik paling tinggi dengan pertumbuhan penjualan 43,33% secara tahunan. Pada saat yang sama, beban pokok penjualan CPIN ini membengkak 27,14% year on year, dari 34,26 triliun menjadi 43,56 triliun. Beban pokok penjualan CPIN ini didominasi oleh bahan baku yang digunakan yang sebesar 34,35 triliun pada tahun 2021, atau meningkat 34,45 year on year. Dampak tersebut terutama timbul karena sebagian besar bahan baku produksi pakan ternak, yaitu jagung dan juga bungkil kacang kedelai, merupakan barang komoditas. Untuk mengurangi resiko tersebut, CPIN ini menggunakan bahan baku pengganti bahan baku komoditas dan mengalihkan kenaikan harga kepada pelanggan. Di sisi profitabilitas, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk CPIN terkoreksi 5,77% year on year, dari 3,84 triliun pada 2020 menjadi 3,62 triliun pada 2021. Lalu di sini ada riwayat pembayaran dividen dari tanggal 30 Juni 1991 sampai dengan 13 Agustus 2021. Lalu selanjutnya ada saham syariah PT Charon Pokpen Indonesia Tbk. Saat ini, saham pada PT Charon Pokpen Indonesia atau CPIN tergabung ke dalam salah satu dari 30 saham di Jakarta Islamic Index atau JII. JII ini adalah salah satu indeks saham di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Lalu yang terakhir ada analisis. Dari hasil grafik yang sudah ditampilkan tadi, menurut pandangan pribadi saya, walaupun harga saham CPIN yang naik turun sepanjang waktu, akan tetapi PT Charon Pokpen Indonesia Tbk ini akan tetap terus bertahan, karena pada saat ini kebutuhan masyarakat akan produk-produk yang dihasilkan oleh PT Charon Pokpen Indonesia Tbk masih sangat tinggi, terlebih pada produk olahannya. Produk yang dihasilkan pun sudah memiliki pemasaran yang luas, dan juga karena alasan tersebutlah saham CPIN ini bisa direkomendasikan dan menjadi pilihan untuk dibeli. Sekian penjelasan mengenai materi analisis saham dari PT Charon Pokpen Indonesia Tbk ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata ataupun pembacaan kalimat ataupun dalam penyampaian materi dari saham ini, karena
pemahaman saya pribadi mengenai saham itu masih minim dan saya juga masih dalam proses tahap belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.